Sehat-sehat, Kang? Saya alhamdulillah. Ini saya baru kemarin dikasih ke Jakarta, pulang malam aja udah langsung agak-agak flu nih. Kebayang Kang Haru 1 hari titik berapa, Kang? 3, 4 titik ya? Ya, kadang 4, kadang 5. Waduh, H-7 nih, Kang, ya. Jadi, bahasanya katanya saatnya kita melakukan sprint. Dan, sebelum kita diskusi, Kang, saya mau izin dulu nih, ke Kang Haru. Kita sudah laporan, mau laporan maksudnya, mau laporan kemarin kita bikin ini, Kang, teman-teman Simpul Relawan Amin Jawa Barat ngumpul, kemudian diskusi, kayaknya kita sudah bergerak cukup lama nih, Iya, memperjuangkan Pak Anies, memperjuangkan Pak Muhaimin, juga teman-teman, ada beberapa caleg juga yang kita perjuangkan. Nah, ketemu satu tokoh yang sama, ternyata namanya muncul Kang Haru Suhandaru. Jadi, oh kalau sudah jalan mah kenapa tidak kita bikin semacam aliansi lah gitu, semacam aliansi relawan Amin yang di Jawa Barat. Akhirnya kita bikin Jabar Hegar, Kang, wis kemarin. mantap. Hegar itu kan apa ya, gembira, eh, suka hati, Hmm, dan itu saya kira menggambarkan bahwa apa ya, Jawa Barat kita pernah mengalami kejayaan di zamannya Kang Aher, besar harapan rakyat Jawa Barat untuk kembali bisa membangkitkan kejayaan itu gitu. Dan itu akhirnya dari diskusinya ya mengacu ke Kang Haru gitu. Mudah-mudahan ini mandat dari DPP PKS-nya pas gitu Kang Haru juga. iya, Jadi setelah 14 Februari kan kita bisa melakukan langkah-langkah yang lebih progresif. iya, Itu Kang laporan Kang. luar biasa. Mantap. Hegar itu kan, ya ada tempat kan, Hegar mana? Oh, mana tuh tempat ya? Mana hati. Hati. Hegar itu Hegar tadi mana? gembira, Hati yang gembira. hati yang riang gembira. Ini cocok sama seger Justru bener. haru juga sebenarnya kan bahagia kan. Cuma Oh, ekspresinya tuh kebahagiaan tapi meneteskan air mata itu kan haru. hmm, Bukan sedih, bukan. bukan beda ya. Terharu itu bukan Bukan. bersedih, bukan. Bukan. Terharu tuh hati yang Hmm. ya tersentuh lah gitu. Tapi kalau kata teman-teman saya Kang, haru itu harapan baru katanya Kang. Oh gitu ya. Harapan baru untuk Jawa Mantap. Barat. Amin. Amin. Kang, kita masuk ke konten. Ini luar biasa menjadi seru sekali teman-teman kita di kampus, senior-senior kita, dosen, profesor, angkat bicara. Katanya sekarang sudah 57 kampus. Hmm, Semuanya bicara mengkritisi Presiden Joko Widodo dengan apa namanya, dinasti politiknya dan cawe-cawenya, diingatkan. Dan kemudian saya dengar kawan-kawan mahasiswa juga sudah mulai akan bergerak nih. Ini kan kalau 98 itu yang turun mahasiswa, Kang. iya, Kalau sekarang ini kayaknya mahasiswa dan dosen. Jadi iya, mungkin dampaknya akan lebih dahsyat sekali dibandingkan 98 mungkin dalam pandangan saya. Nah, kalau Kang Haru barangkali sebagai orang yang ada di dalam konstelasi politiknya, bagaimana Kang melihat pergerakan kampus ini, Kang? iya. Pertama, misalnya ya, Hmm. Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Konstitusi, MK MK. ya menyatakan 9 hakim MK itu melanggar kode etik. Mhm. Akhirnya ketua MK-nya diberhentikan. Ya. Terus ketua MK sedang mengambil langkah upaya supaya bisa jadi ketua MK lagi. Iya, iya, Iya kan? benar. Artinya kan kita sudah tidak lagi gitu mempedulikan kepatutan, Hmm. kepantasan, Hmm. etika, Hmm. gitu, kehormatan, sudah nggak jadi concern. Hmm. Kecuali kita anggap bahwa Satu dulu. MK itu MK itu nggak betul gitu Hmm. bekerjanya. Maka pernyataan hakim MK melanggar kode etik berarti ada upaya melawan gitu, Hmm. ya kan? Begitu juga kemudian KPU, ketua KPU dinyatakan melanggar kode etik juga Hmm. oleh Dewan Kehormatan gitu, KPU karena menerima Gibran gitu yang
baru ada putusan MK, tapi norma hukumnya belum diubah. Nah. Undang-undangnya belum diubah, bukan peraturan KPU. Undang-undangnya belum diubah. Dan memang tugas MK undang-undang, ya kan. Terus ya berjalan begitu aja gitu. Nggak ada apa-apa habis putusan Dewan Kehormatan KPU itu gitu kan. Nah, sekarang ketika para guru besar bersuara, itu juga bisa nggak jadi apa-apa gitu menurut saya. Kalau sudah nggak jadi apa-apa, berarti negeri kita sedang dalam bahaya besar gitu. Karena ibarat yang suka saya bilang gitu ya, ini orang kena DB tapi nggak panas. Begitu ke dokter, ya mah virus lah. Pulang aja, banyak minum air putih, tidur, ternyata shock dia, gitu kan? Sudah level 4, sudah lanjut, sudah pendarahan, shock udah nggak bisa ditolong, selesai. Itu kan bisa dikatakan sebagai apa, kesalahan diagnosa barangkali, Kang ya. Kalau dokter itu yang tadi, kalau contohnya yang barusan. Saya menggarisbawahi bukan salah diagnosisnya. Saya menggarisbawahi ada varian DB yang nggak demam. Gitu. Bahaya banget. Orang bermasalah tapi nggak ngerasa dia bermasalah. Orang sakit nggak ngerasa dia sakit. Tiba-tiba selesai. Gitu. Itu yang saya mau garis bawahi. Saya lagi membayangkan ini soalnya Kang, kalau itu sebagai sebuah diagnosa, ini dalam konteks politik kita, ini yang harusnya mendiagnosa itu siapa? Rakyatkah atau eksekutifkah gitu? Untuk kan memutuskan bahwa ini eksekutifnya sedang sakit. Iya, legislatifnya sedang sakit. Iya kan? Sekarang yang ditunggu-tunggu mahasiswanya juga sedang sakit. Mahasiswanya kebetulan generasi strawberry. Idenya banyak, cuma aduh, saya lagi kuliah gitu. Saya lagi mager gitu, ya kan. Ini kan artinya kita juga sedang menunggu gitu kan. Adakah reaksi dari kampus gitu. Ya kan? Beberapa oknum mahasiswa juga sudah menyatakan dukungan pada salah satu pasangan capres di beberapa tempat. Dan BEM juga mengatakan kami akan selidiki. Gitu. Jangan sampai oknum mahasiswa ini oknum bayaran, artinya sudah ada gitu. Dan rektor juga ditekan juga sama katanya kemarin. Dari semua rektor ditekan, kepala desa ditekan. Sekarang kan tekan menekan terus. Gitu. Jadi cuma dua pilihannya gitu kan. Kita selesai gitu. Gitu. Ya, end game. Gitu. Atau akan ada reaksi. Dan yang saya khawatirkan itu reaksinya keras gitu. Kalau sudah sampai pada tingkat keterlaluan gitu. Kan suka ada hukum, aksi dan reaksi. Kalau nggak bereaksi mungkin dia lagi ngumpulin gitu, dan nanti kemudian pada waktunya akan meledak dengan ledakan yang dahsyat. Itu yang kita tidak mau. Ya, Dua-duanya nggak mau saya, nggak mau yang end game, nggak mau ya, atau sedang menunggu dan kemudian meledak dengan ledakan yang keras. Itu dua-duanya tidak baik. Yang paling baik itu 14 Februari menjadi hari perubahan nasional atau people power konstitusional. Jadi hari perlawanan untuk 14 Februari hal-hal hari yang perlawanan. Hari perjuangan. Bahasa saya juga sempat baca tuh ada yang ngomong people power 14 Februari. Cuma saya tambahin people power konstitusional. Nah, kalau bicara tentang upaya-upaya tadi, upaya-upaya melemahkan, menghancurkan demokrasi dengan berbagai tekanan tadi dari kekuasaan. Kemudian di sini juga ada terus upaya-upaya money politik dengan bansosnya yang dikatakan bantuan presiden, atau bahkan dengan amunisi uang yang terus ditebar. Kalau yang ini gimana menyikapinya, Kang? Saya ingat ya sejarahnya. Tahun 65. Kalau tidak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sudah negara komunis sekarang gitu. Tahun 65. Sama, undang-undang pembukaan Undang Dasar 45 juga begitu. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang saya takutkan itu Allah tidak lagi memberikan rahmat gitu.
kalau Allah tidak memberikan rahmat kepada bangsa Indonesia tahun 45, tidak ada kemerdekaan Indonesia. Kita sekarang masih jadi budak, masih jadi anjing penjajah. Ya kan? Kalau tidak atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, tahun 65 kita sudah negara komunis. Ya kan? Kalau tidak karena rahmat Allah, tahun 98 tidak ada reformasi. Kita hidup dalam KKN. Sekarang 2024 kalau tidak atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Pak Anies nggak akan menang. Nggak ada ceritanya. Mau menang pakai apa? Tetap saya mah. Secara nalar mah Nggak bisa. Silahkan. Saya kalau tantang mah nggak enak. Saya ajak siapa saja yang bisa menjelaskan secara nalar. Iya. Bahkan boleh kalau Pak Ep mau juga. Gitu kan? Pak Ep yang bilang berat. Saya juga nggak tahu tanggal 14 Februari itu apa yang akan terjadi. Karena begitu masifnya, begitu dahsyatnya gitu persiapan untuk melanggengkan kekuasaan. Gitu. Jadi kalau kembali ke persoalan tadi, kira-kira kan yang kan kan meskipun situasi begitu, ternyata kan dukungan justru terus datang bertubi-tubi. Mungkin ini juga berkat rahmat Allah, bahwa ternyata kaum anak muda kita, sobat-sobat muda yang suka K-popers ternyata bikin humanis, nyumbang uang, videotron, food truck dan seterusnya. Kemudian ormas-ormas Islam juga saya kira artinya dari berbagai elemen yang seperti yang tidak terkait itu sama-sama memberikan dukungan ke Pak Anies. Tapi itu kan sebuah kebahagiaan tentu buat kita semua. Nah, yang ini yang bagi-bagi duit, yang ini apa harus digimana ini Kang, diedukasi kayak gimana gitu. Saya lihat ini ada dua pasukan besar yang bertemu. Oke. Yang mau money politik jalan terus, yang mau tekan-tekan jalan terus. Saya juga baru kirimin sama temen kan, orang lagi nyoblosin kertas suara. Iya. Jalan terus, jalan terus, gitu. Semua dengan oknum aparat penegak hukum, oknum aparat penyelenggara pemilu, oknum aparat penyelenggara pemerintahan, oknum ASN kan sedang bergerak juga. Sementara guru besar juga bergerak, mahasiswa juga bergerak. Jadi ini akan bertemu menurut saya dua pasukan besar tanggal 14 Februari itu. Jadi ini kebenaran lawan kebatilan. Iya. Yang suka diledekin sama netizen. Apa Imam Mahdi, apa malaikat, apa tiket surga kan. Dikeluarin semua kan. Iya. Gitu. Ya nggak apa-apa. Itu akan ketemu. Gitu. Nah itu saat doa dikabulkan. Jadi ada saat hujan, ada saat sebelum subuh, ada setelah sholat, ada ketika sujud, ada di antara azan dan qomat, ada di antara duduknya khutbah imam khotib Jumat, gitu kan. Ada juga di antara bertemunya dua pasukan besar. Gitu. Ayo dulu mah cebong kampret pasukan yang sekarang ngurus koalisi cebong kampret teh. Udah nggak ada, saya ngeliat cebong, ngeliat kampret. Lagi piknik gitu ya. Justru saya lihat sekarang pasukan besarnya itu. Tadi K-popers, Anies Bubble gitu kan. Kemudian para guru besar gitu kan, para relawan yang tulus gitu kan. Ada juga aparat penegak hukum yang lurus, ASN yang lurus, ya, penyelenggara pemerintahan yang lurus, kemudian juga ya penyelenggara pemilu yang lurus masih ada juga mereka juga. Jadi akhirnya akan bertemu nanti pada 14 Februari. Nah, Kang, saya tuh ingin ada penjelasan juga dari Kang Haru kira-kira ketika diskusinya mengarah ke sana barusan ada doa-doa mustajab yang itu terus barangkali dilakukan oleh sahabat-sahabat kita di PKS. Kemudian kita lihat kemarin ada viral juga Kang dari Jepara kalau tidak salah suami istri naik sepeda menuju dari JIS. Jogja ya. Iya. Menuju JIS. Itu kawan-kawan yang dari Nasdem dan PKB itu geleng-geleng kepala. Ini emang kalau bicara militansi PKS sudah nggak bisa dilawan, nggak ada lawan. Nah, yang saya ingin tanyakan, pada akhirnya tuh sebetulnya yang dilakukan oleh teman-teman PKS itu
apakah ada keseimbangan gitu, misalkan di sini ibadah doanya diperkuat, kemudian di sini ikhtiarnya di ini, tapi kok kesannya terlihat seperti yang ini tadi Kang, yang ini yang jauh lebih dominan gitu, jalan spiritualnya. Apalagi kita tahu kalau di awal-awal disebutnya kan sebagai partai dakwah gitu. Apakah kekuatan doa ibadah ini yang jauh lebih besar ininya sekedarnya aja gitu atau gimana ya? Ya, kondisi sekarang itu kan saya bilang tadi, membuat kita itu sudah tidak lagi bisa merespon otak kiri, sudah nggak bisa merespon dengan nalar. Makanya kan kita suka menggunakan istilah waras. Kalau kita pakai otak kiri, pakai rasio, Selesai nih udah Anies. selesai. Anies tuh nggak kalah besok itu, Udah, 14 ya. Februari itu. Ya, Udahlah ngapain, nggak usah capek-capek, kan gitu. Akan begitu bahasanya. Kalau kita masih menggunakan dominasi otak kiri. Iya, iya. Makanya kan saya udah dari awal udah mengatakan, jangan terlalu banyak pakai otak kiri. Gitu. Maksudnya bukan berarti saksi nggak disiapin. Kita siapkan saksi 100% dalam TPS. Kita siapkan saksi di luar TPS. Kita siapkan 1 juta spanduk buat Anies. Ya kan, relawan udah nggak nanya lagi sekarang ke saya. Udah nggak ada yang nanya, Pak minta kaos udah nggak ada. Pak minta spanduk udah nggak ada. Pak minta dibayarin udah nggak ada. Mereka udah dijelasin. Dari awal mereka sudah mengerti. Mereka sekarang ngomong mau bikin dapur umum. Ya. Itu yang sedang mereka kerjakan sekarang. Gitu. Artinya apa yang bisa membuat terus melawan gitu. Sementara dalam hitungan logika, hitungan nalar, hitungan rasio sudah nggak mungkin. Gitu. Jadi jangan dibilang bahwa kita ini nggak rasional, nggak logis, enggak. Sekarang saya tanya, kalau orang berangkat haji, ngapain dia ngumpulin uang puluhan tahun, puluhan juta, nabung sedikit demi sedikit, ngantri puluhan tahun, terus dia nggak boleh pakai baju, hanya 2 lembar kain, panas-panasan, ya kan? Ya. Terus dia harus muterin kubus bangunan kotak, gitu. Dia puter-puter di situ. Dia harus lari-lari di Sa'i, dia harus wukuf di Arafah. Ngapain? Kan nggak logis. Kenapa nggak jalan-jalan aja ke Eropa? Itu kan lebih logis. Ya. Jadi apa mau kita bilang orang haji itu nggak logis? Makanya orang haji itu kan dia membacakan doa talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk la syarika lak. Jadi kita ini gini-ginian ini karena mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita gini-ginian ini karena kita punya harapan besar Pak Anies melakukan perubahan. Ya. Emang kita dapat apa? Emang situ dijanjiin jadi menteri? Enggak. Saya nggak dijanjiin jadi menteri, jadi gubernur, jadi wali kota nggak ada. Dijanjiin sama Pak Anies. Gitu. Saya nggak pernah dapat apa-apa dari Pak Anies. Gitu. Tapi kok ketua TPD Jabar ngotot banget gitu. Anies mau menang 80% satu putaran. Iya. Sampai saya di WA, please bro katanya, kamu jangan berlebihan lah. Ya kan? Kamu ngomongnya yang rasional-rasional aja. Gitu. Rakyat sudah cerdas. Saya cuma pengen bales ke dia gitu. Kalau rakyat cerdas dia tidak akan terima bansos. Ya. Kalau rakyat cerdas dia akan melawan ketika ditekan. Iya kan? Dia tidak akan takut kehilangan PIP. Dia tidak akan takut kehilangan KIP. Apa begitu kondisi rakyat? Kenapa sampai Pak Anies harus ngomong bahwa bansos tetap ada? Bansos plus dan akan dibuat lebih merata. Kenapa Pak Anies harus ngomong begitu? Karena rakyat tidak semuanya paham. Rakyat tidak semuanya cerdas. Tidak semua rakyat kita pendidikannya sarjana. Tidak setiap mereka adalah berani. Jadi ya akhirnya kan kita menyerahkan semuanya setelah kita ikhtiar. Jadi bukan kita nggak ikhtiar. Kalau kita nggak ikhtiar, buat apa kita bikin kampanye rapat umum? Buat apa kita bikin kampanye terbatas? Buat apa kita kampanye tatap muka ada dan tidak ada Pak Anies? Iya kan? Ya udah aja diem tuh. Iya kan? Enggak. Kenapa kita keluarin duit ya untuk mengkampanyekan Pak Anies?
itu menunjukkan bahwa kita sedang berusaha secara lahiriah, secara rasional, secara logis, Secara otak kiri. secara otak kiri. Oke. Jangan dikira kita nggak punya otak gitu ya. Cuma tadi bahwa bagaimanapun harus saya katakan, walaupun pahit, Ya. secara otak kiri kita sudah selesai. Tapi mohon maaf, otak itu masih ada sebelah lagi, yang sebelah kanan. Itu yang masih terus melawan. Gitu. Kemarin di Jakarta tuh saya juga ketemu Ustadz Bahtiar Nasir menginformasikan nih alumni PA 212 nih mau hadir Ngopi heula Kang, ulah serius teh. sejutaan katanya kan. Jadi tegang. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Itu masuk di JIS Kang, itu gimana ceritanya itu? Kalau datang 1 juta orang, kapasitas JIS aja cuma 82.000, dimaksimalin 100.000 gitu. Sebetulnya mah sederhana, 1 juta mah ya. Kita kan pernah 411, Nah. 212, 11 juta. Mau begitu lagi besok. Ya kan? Tapi kan sebetulnya balik lagi seperti yang dikatakan Pak Anies. Segegap gempitanya pertemuan, segegap gempitanya di sosmed, tetap kan yang menentukan tuh di TPS. Tetap yang menentukan tuh suara di TPS-nya dikawal sampai Pak Anies dilantik. Ya. Jadi presiden, itu concern saya sebagai ketua tim pemenangan daerah. Bukan masalah besok sebanyak apa, bukan. Gitu. Oke. Cuman kan ini pasti paling banyak ini dari Jawa Barat Kang yang datang ke JIS. Nggak bisa ditahan. Nah, saya ingin barangkali Kang Aru bisa memberikan apa ya, dengan pengalaman di 411, 212 dan sebagainya, agar tidak terjadi penumpukan yang berlebih di satu titik. Ini bicara teknis Kang, mungkin kan saya bayangin tadi gitu, JIS 100.000, ini 1 juta, berarti 900.000-nya di mana ini? Berarti kan di jalan-jalan yang mungkin jaraknya kiloan dari JIS gitu. Ya kan upaya mah ada, busnya nggak dikasih. Saya bilang nggak apa-apa, nggak dikasih juga, jaralan orang-orang. Ya. Gitu. Dan emang kemarin itu dari berapa? 11 juta terakhir. 212. Emang orang mana? Dari Papua. Orang luar. Dari Papua. Dari Maluku. Dari mana-mana. Dari Kalimantan. Dari Sumatera. Dari Jawa. Ya dari mana-mana. Gitu. Okay. Jadi ya makanya saya bilang juga 14 Februari kalau kita ingin Pak Anies menang, yaitu people power konstitusional. 14 people Februari. Power. Artinya nggak, yang dukung Anies ini nggak cukup nyoblos pulang gitu Kang ya. Tapi kalau mungkin dijagain sebanyak-banyaknya, nggak ada batasan, maksimal 2-3 orang nggak ada kan Kang ya? Nggak ada. Di 14 Februari pokoknya ini. Setiap Saksi pemilih luar. Anies adalah saksi. Dia boleh moto C1, dia boleh upload di sosmed, ya kan? Dan dia kawal. Dan kita kawal sampai menang. Kan kalau di dalam itu nanti gimana Kang? Dari partai? Iya, jadi kan kemarin di Timnas sudah diputuskan. Bisa double itu ya? Dengan segala keterbatasan kita, ya saksi Pilpres adalah saksi Pileg. Gitu, dari parpol. Nah, kalau begitu kan kita bisa ngomong sekarang. Berapa saksi Pak Anies di Jabar? Insya Allah sudah 96%. Tinggal 4%. Saya tanya, bisa nggak nih yang 4% sampai 14%? Insya Allah Kang, oke. Gitu. Tapi kalau bicara saksi dari mana-mana kan berat angkanya. Kan saya tahu angkanya. Berapa. Yang gegap gempita teh berapa angkanya. Kan terakhir yang terinput di Kawal Amin berapa. Gitu. Saya tahu angkanya. Jadi udah diserahkan aja. Gitu. Sudah ada timnya, insya Allah tinggal 4% lagi karena mungkin dia mundur dan lain-lain. Itu mah biasa. Hari-hanya juga pasti ada aja yang nggak bisa hadir karena sakit dan lain-lain kan. Jadi 96% yang sudah terpenuhi itu dari insya Allah relawan dan partai politik gabungan. Semua partai pengusung dengan relawan kita sudah 96%. Kurang 4%. Dan saya sudah bilang kalau dari saksi parpol pengusung nggak ada, ya relawan masuk. Jadi saksi dalam. Jadi kita yang tidak masuk ke situ akan menjadi saksi luar yang jumlahnya tidak dibatasi, yang tetap juga boleh melakukan
aktivitas gantian we, ada foto-fotoan. yang sholat, ada yang ngabaso heula, ada yang nangkring ngeliatin Boleh ngebahas soalnya boleh ya? perhitungan, boleh. Boleh. Karena kan mungkin sampai subuh lagi, Oke. sampai subuh lagi. Ini saksi nanti dibekelin ini kan vitamin atau apa? Insya Allah katanya mau bikin dapur umum. Dapur umum. Iya. Ya, ya. Ya kita ikhtiarkan terus lah. Baik, baik. Eh, informasinya lengkap, saya kira. Tapi ada satu lagi kan terakhir yang ingin kita tanyakan. Eh, perlawanan di media sosial itu kan luar biasa kan. Barangkali ada robot, ada non robot gitu, yang terus berupaya mendegradasi kita. Buzzer lah katakanlah begitu ya. Itu kan kemarin juga Kang Haru ada video yang viral itu, dan ya luar biasa kalau sudah viral kan pasti pro kontranya tajam. Nah termasuk yang menghadapi yang kontra, gimana nih Kang Haru menyikapinya? Ya pertama, robot mah nggak akan pernah menang melawan manusia. Nggak usah jadi khawatir gitu. Ya kan? AI itu nggak akan pernah bisa mengalahkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya, ya. Ya kan. Sekarang Kang Saiful di foto asli orangnya ada dengan bikin spanduk pakai AI. Kukumaha ge anggar bagus aslinya. Walaupun saya juga nggak tahu kenapa harus pakai AI gitu. Apa bisa supaya lebih mudah gitu. Jadi seumuran sama Pira gitu. Jadi kayak adik kakak gitu. Ya kan? Ya, ya, ya. Mungkin tujuannya itu gitu ya. Ya terserah aja. Tapi kalau saya nggak akan pernah. Dan jadi saya nggak pernah khawatir ngadepin buzzer, ngadepin robot. Ya, apalagi buzzer RP. Ya, buat saya mah buzzer RP itu setara dengan buzzer bapau. Gitu. Jadi dia akan bekerja tergantung yang ngasih uang. Dia akan bekerja tergantung siapa yang ngasih bapau gitu. Ya kan kalau tukang bapaunya sekarang jadi pindah ke Anies gitu, dukung Anies, selesai gitu. Buzzer RP juga akan pindah gitu. Benar-benar. Jadi ya kalem aja lah gitu. Kalem. Sampai sekarang juga suka ada yang nanyain, Kang, PO dong, tiket surga. Gimana kabar Malaikat Jibril? Nah, kan wah antep. Itu gimana Kang? Dibiarin apa? Biarin aja. Nggak direspon ya? Ya ada susah kan? Kan gimana ya? Kalau dia nggak percaya, kalau dia nggak beriman kan susah. Kalau kita kan bekerja karena kita insya Allah semoga termasuk orang yang beriman. Amin, amin. Iya kan? Kalau kita bekerja kan karena itu. Nah sekarang dia nggak percaya, terserah dia. Ya tunggu aja 14 Februari itu siapa yang tersenyum terakhir. Ya. Kamu apa saya kan gitu. Kan gitu aja. Baik. Sebelum ditutup, ini ada beberapa apresiasi ini. Saya nyari buzzer ini. Tapi kayaknya nggak ada, nggak muncul di video ini buzzer. Lagi mau kampanye meren. Mantap, Jabar Hegar. Jabar Hegar mana? Karena nyebutnya Hegar mana, jadi ada tambahan mana. Orang Sunda setuju pisan, amin jantan Presiden 01 katanya. Jangan lupa rekam kegiatan di TPS 14 Februari ini, saling mengingatkan kita ya, tawa sobil hak tawa sobi sober. Orang zolim makannya kalong, aduh nggak jelas nih. Oke, terus salam perubahan Pak Anies, dan tadi ada yang mention Kang Haru saya kira tadi. PKS menang, Anies Baswedan presiden. Mantap Kang Haru, Jabar 80%. Ini tidak bergeming sejak awal Kang ya. Dari beberapa bulan yang lalu kita sudah diskusi target 80%. Kemarin saya pernah di Kota Bogor. Ya. Kan ada kampanye di Bogor. Iya. Saya bilang sama orang Kota Bogor, 80% dari Kota Bogor, saya bilang mulainya. Sebagai silaturahmi Idul Fitri kan halal bihalal. Pak Anies ke Kota Bogor, belum ada Caimin. Saya itu pertama kali ngomong ke situ. Di Pak Bogor. Anies, iya. Kalau Bapak mau jadi presiden, mau dilantik, Bapak nggak boleh 60% targetnya Jawa Barat. Harus 80% Pak, karena yang udah 60% itu nggak dilantik. Nah terus saya ketemu sama orang Sunda. Kang, saya sebagai orang Sunda, saya ingin banget Pak Anies jadi presiden. Iraha orang Sunda jadi presiden. Gitu. Dan ketika saya tanya orang Kuningan, kumaha Kuningan aman? Aman Kang. Orang Kuningan tahu Pak Anies itu orang Kuningan. Jadi nggak ada perlawanan di Kuningan mah. Full mayoritas Pak Anies. Full. Gitu. Jadi ya saya kira insya Allah mudah-mudahan Jawa Barat juga full. Amin. Pak Anies insya Allah. Karena Pak Anies orang Kuningan, orang Jawa Barat. Kuningan. Kang Anies. Sebenarnya untung Mas Anies. Iya kudunya kita mau Kang Anies. Saya dirubah manggilnya Kang Anies. Ya. Dan
selalu harus diingatkan bahwa 14 Februari kita nyoblos bukan cuma presiden, tapi ada 5 ya. Presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD. Dan itu harus sesegera mungkin mendapatkan informasi dari sekitar siapa yang harus kita coblos. Yang pasti nomor 1 Presiden Pak Anies Muhaimin, untuk DPR RI-nya Kang Haru Suwandaru dari PKS, nomor urut 2 Dapil Bandung Cimahi. Temen Kang Anies. Temennya Kang Anies. Kang Haru dan Kang Anies ada bikin buku sakunya itu, wajahnya udah mirip, rekam Iya. jejaknya Siapa juga. yang bikinnya? Adalah. Itu kawan Haru. Itu. Iya, Kawan Kang Haru. kawan Kang Haru. Baik, saya yakin ini mengedukasi. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan sebanyak-banyaknya. Sebelum 14 Februari mungkin kita masih ada kesempatan sekali lagi mungkin Kang ya. Bisa. Podcast ya sebelum 14 Ya, Februari. lagi masa Untuk tenang. memastikan. Ya, boleh lah apa-apa. kalau bikin podcast ya. Iya. Baik. Santai aja. Hatur nuhun. Sami-sami, Jazakallah Kang khairan Saiful. katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Ini tuh saya suka lupa padahal